Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masya Allah, semangat pagi ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mungkin ada ketua kelas yang bisa menyiapkan. Oke, siapa Hashim? Hashim ketua kelas kita hari ini. Hashim? Semua bersiap. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pada pagi hari ini seperti biasa bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan masuk materi baru di pelajaran IPA kali ini. Mungkin sebelumnya Ananda tidak berada di sini. Ini lokalnya kita belajar di laboratorium namanya ya, jadi banyak komputer seperti itu. Jadi kita di sini akan belajar terkait bagaimana pemakaian zat aditif pada makanan. Mungkin aditif ini kata-katanya agak terlalu jarang didengar atau bagaimana. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Sebelumnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ini ada gambar-gambar orang di sini. Ibu tanya dulu sebelum kita masuk ke sini. Ini ada orang yang nggak hadir nggak? Ada teman-teman yang nggak hadir? Hadir semua. Ada semua. Ada semua, Ibu. Udah sehat semua ya. Jadi hari ini karena semuanya udah hadir, coba perhatikan nih. Ini ada 3 gambar. Yang mana gambar ini menentukan apakah Ananda senang, apakah Ananda galau, apakah Ananda ngantuk. Ini matanya lagi sayu ya. Jadi Ibu mau melihat bagaimana apakah Ananda lagi senyum, apakah semangat pada pagi hari ini, atau lagi galau, lagi putusin pacar misalnya kan, atau lagi ngantuk. Coba, yang lagi senang hari ini siapa? Tunjuk tangan. Gak ada yang senang, satu orang. Ici lagi senang hari ini. Yang lainnya pada kemana nih? Lagi galau? Ngantuk. Karena ada siang tuh. Mungkin ada dari anak-anak ibu yang ngantuk gitu ya. Jadi kita bernyanyi dulu. Judul lagunya itu Kampung Nan Jauh di Makro. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengarkan. Jadi kalau misalkan untuk siang itu sebenarnya biasa aja ya. Memang siang itu memang rawan ngantuk. Tapi kalau misalkan kita semangat belajarnya, insya Allah nggak ngantuk lagi. Perhatikan Ibu baik-baik seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada siapa? Adiknya Suci. Oke, ini adiknya lagi senyum. Jadi kalau misalkan yang belajar sama Ibu hari ini harus senyum seperti ini. Coba senyumnya tampilkan gigi 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Oke, coba perhatikan. Oke, itu yang Ibu mau. Terima kasih ya adiknya Cici ya, adik Suci. Oke, sekarang dalam pelajaran IPA kali ini, Ibu akan mengilas sedikit materi-materi yang mungkin Anda pernah mempelajari ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ini ada makanan. Jadi makanan yang sehat itu tidak harus mahal harganya. Jadi nggak harus makanan mahal itu sehat. Nikmatnya kita makan tergantung kepada seberapa besar rasa syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Sedikit aksi banyak manfaatnya. Sudahkah Ananda melakukan aksi gerakan makan makanan sehat dengan tetap mencintai lingkungan? Itu Ananda makan tapi sampahnya berserakan. Ada kayak gitu? Ada. Udah berapa tahun sekolah?
6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, masih buang sampah, masih juga belum diperhatikan, masih belum bisa buang sampah ke tong sampah. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana kita akan melihat makanan sehat dan kita bagaimana mengupayakan untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Lanjut. Di sini Ibu akan bertanya, tahu apa ini permen apa? Permen lollipop. Pernah makan permen ini? Pernah. Ibu mungkin jarang ya, permennya itu makannya mungkin Mentos, Kiss gitu ya. Ini yang kayaknya ini agak mahal dikit ya. Oke, jadi makanan permen lollipop ini itu rasanya gimana? Manis, terus warnanya cerah nggak? Manis. Warnanya cerah banget ya, malahan karena cerahnya itu kita pengen makan. Iya. Terus tahu nggak Ananda, bahan apa saja sih sebenarnya yang ditambahkan saat membuat permen lollipop? Tahu nggak? Ada gula. Oh, ada gula, apa lagi? Warna. Pewarna. Apakah pewarna yang digunakan untuk membuat permen lollipop adalah pewarna yang alami? Tidak tahu. Tidak. Apakah dia pewarna buatan? Kita tidak tahu. Jadi kita akan lihat seperti nanti kita akan diskusi sama-sama sama teman-temannya melihat apakah makanan yang kita makan itu alami atau buatan seperti itu. Sekarang untuk itu adalah tematik pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah terkait zat aditif. Siapa yang bisa menolong Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa tunjuk tangan? Oke, Ici silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pada zat aditif pada makanan. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman kemasan yang biasa dikonsumsi. Oke, terima kasih Ici. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini harus digarisbawahi ya, menyebutkan jenis-jenis pada zat aditif pada makanan. Terus yang kedua yang harus digarisbawahi itu kita akan mengidentifikasi jenis-jenis zat aditif pada makanan dan minuman kemasan yang biasa dikonsumsi. Lanjut, profil pelajar Pancasila. Mungkin ini karena kita udah kurikulum merdeka, kita akan belajar lebih jauh lagi bagaimana kita sebagai penerus bangsa bisa menyertakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Contohnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, bernalar kritis, dan juga bergotong royong. Nilai-nilai ini sebenarnya udah lekat sama kita, tetapi kita hanya ingin meningkatkan lagi nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Oke, jadi pada pelajaran kita kali ini terkait zat aditif, apa sih nanti manfaat yang akan Anda dapatkan mempelajari ini? Kita mempelajari ini bukan hanya sekedar dapat ilmu tapi nggak ada manfaat, tapi kita harus lihat lebih lanjut lagi ketika kita tahu permen itu pewarna buatan, apakah kita lanjut memakan? Misalnya terbuatnya dari bahan yang berbahaya, pewarna kain, apakah masih lanjut makan permen lollipop? Nggak mau lagi. Nah, gitu kan? Jadi kita harus tahu lebih lanjut lagi ketika kita mempelajari manfaat pada zat aditif, kita akan tahu jenis-jenis zat aditif itu apa, bahaya zat aditif itu pada tubuh manusia, kandungan yang terdapat pada suatu makanan atau minuman kemasan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Ini manfaat yang akan kita pelajari untuk materi kita kali ini. Oke, apa itu zat aditif? Dari pertanyaan tematik yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada yang tahu apa itu zat aditif? Coba Niswa. Zat tambahan. Oke, zat tambahan. Berarti kalau misalkan berarti tambahan berarti ditambah berarti ya. Kalau ketika ditambah berarti dia supaya enak, supaya tambah menarik seperti itu Niswa. Oke, menarik. Terima kasih Niswa. Benar pertanyaannya. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan. Jadi kalau kata ditambahkan itu ditambahkan supaya dan dicampur pada waktu pengolahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, Ibu kok ada kata-kata tidak disengaja dan disengaja? Biasanya kalau misalkan dalam pembuatan makanan ada orang yang ingin kayaknya masih kurang enak tambah MSG. Tahu micin? Nah, biasanya tambah micin itu tambah enak. Siapa yang suka makan mie narako gitu? Putri. Fani ya. Fani itu Fani namanya. Ya Bu, saya jadi Bu. Iya, Fani. Fani suka makan mie narako? Suka Bu. Oh, suka. Ada yang suka ayam geprek? Suka. Nah, itu zat
aditif atau MSG banyak banget, licinnya banyak banget. Ya, lanjut. Sekarang, walaupun dalam sisi lain ada sisi negatifnya, tapi dalam sisi positif sebenarnya fungsi dari zat aditif itu adalah yang pertama, memperbaiki tampilan. Oke, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang tahu gambar apa? Rendang. Ini Sate. sate padang. Yang selanjutnya, yang suka sama makanan ini? Kalau ibu kasih mau? Ya, jadi coba kita perhatikan dalam 3 gambar ini, makanan yang sudah ibu tampilkan ini, tampilannya menarik, warnanya menarik, itu adalah fungsi dari zat aditif, itu memperbaiki tampilan dari suatu makanan. Yang kedua, meningkatkan cita rasa. Siapa yang tahu apa makanan yang paling lezat sedunia? Indomie, Bu. Indomie, rendang. Rendang itu kan nomor 1 makanan yang paling enak ya, enak sedunia. Jadi meningkatkan cita rasa itu berasal dari zat aditif. Berarti zat aditif itu bisa meningkatkan cita rasa? Iya. Lanjut, memperkaya kandungan gizi. Kita kalau misalkan makan rendang, makan sate padang, makan dendeng batokok, itu akan meningkatkan stamina kita, gizi kita. Dan juga mengawetkan. Pernah beli rendang yang dibungkus di toko-toko? Nah, itu kenapa bisa dibeli, bisa dibungkus seperti itu tahan lama? Kenapa? Karena masaknya lama. Iya, masaknya lama, ada pengawetannya lama seperti itu ya. Dan nanti ada zat aditif yang ditambahkan seperti itu. Lanjut, penyelompokan zat aditif. Jadi dalam zat aditif pada makanan itu pembagiannya ada 2, zat aditif alami, zat aditif sintetik atau buatan. Ya, zat aditif alami ini berasal dari sumber yang alami. Contoh ini, sumber alami itu seperti ini, gambar ini. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi. Zat aditif sintetik atau buatan itu contohnya berasal dari bahan-bahan kimia. Ya, jadi bahan-bahan aditif yang berasal dari bahan-bahan kimia. Lanjut, jenis-jenis zat aditif alami. Di sini ibu akan menjelaskan jenis-jenisnya dalam bentuk pewarna. Ada beberapa jenis-jenis tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna dalam zat aditif makanan. Tahu apa gambar ini? Kunyit. Siapa yang biasanya masker sama kunyit? Ada? Oh, ini biasanya masker sama kunyit. Iya, Bu. Yang jadi agak glowing ya. Iya. Kelihatan muda, Bu. Iya, muda itu bisa juga untuk kecantikan ya, tapi juga bisa untuk mewarnai makanan. Atau lagi wortel, bisa juga untuk pewarna makanan jadi orange. Bisa juga. Itu namanya itu daun atau daun suci bahasa Indonesia ya, untuk menghijaukan makanan, bisa mewarna hijau seperti itu. Lanjut, jenis-jenis aditif yang sintetik. Nah, kalau misalkan yang sintetik itu buatan. Jadi jenis-jenis aditif sintetik ini itu adalah buatan yang manusia yang bikin sendiri. Kalau misalkan yang alami itu memang anugerah dari Allah. Tetapi kalau misalkan yang sintetik atau buatan itu buatan dari manusia. Contohnya apa? Itu contohnya dari tartrazin, itu bisa menghasilkan warna kuning. Mungkin ada yang bisa menyebutkan ini. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menolong ibu membacakan ini? Puspa di belakang bisa sampaikan. Bacakan ini jenis-jenis zat aditif sintetik atau buatan. Bisa, Bu. Bisa coba. Jenis-jenis zat aditif sintetik atau buatan. Yang pertama, tartrazin itu memberi warna kuning. Kalau amaran itu memberi warna merah. Sarsadello itu memberi warna orange. Dan Brilliant Blue FCF itu memberi warna biru. Oke, terima kasih Puspa. Jadi itulah jenis-jenis pewarna zat aditif sintetik yang dibuat oleh manusia. Jadi keseluruhannya kalau misalkan ibu tanya, kalau misalkan saat Anda memakan permen lollipop, rasanya enak? Enak, Bu. Warnanya menarik? Iya, Bu. Kalau misalkan ibu kembalikan lagi, ibu ngasih permen, tapi permennya itu gula apa namanya gulanya ya? Gula pasir. Mau milih gula pasir atau gula lollipop? Permen lollipop. Kenapa? Karena tampilannya menarik. Itu salah satu khas dari zat aditif sintetik atau buatan yang bisa memperlihatkan kecantikan warna. Pilihan warna yang banyak, praktis dan sangat cantik seperti itu. Tapi
Tidak lupa pula kita jangan sampai kita dengan adanya kecantikan seperti itu kita malah terugah untuk memakannya dengan jangan cukup banyak, karena kalau misalkan kita memakan zat aditif buatan ini dengan cukup banyak, itu akan membuat kita semakin bisa kesehatan kita akan terganggu, kepencernaan kita akan terganggu seperti itu. Jadi anak-anak ibu di sini kalau misalkan ada memakan suatu makanan, tolong diperhatikan dulu apakah ini pewarna buatan, apakah ini pewarna pakaian seperti itu. Jadi perhatikan terlebih dahulu dalam mengkonsumsi makanan seperti itu. Oke, di sini bukan hanya ibu aja yang menjelaskan. Dari sekian penjelasan ibu tadi, ibu pengen Ananda semuanya untuk berkelompok bersama-sama. Ibu akan pilih 3 kelompok karena kita udah berjajar 3 baris. Silakan bersaf, satu kelompok 1, staf kedua kelompok 2, staf ketiga kelompok ketiga. Termasuk Puspa itu kelompok ketiga. Oke? Ya, silakan buat kelompok. Oke, terima kasih waktu. Silakan berdiskusi. Ibu akan kasih LKPD yang akan Ananda isi. Nah, perhatikan. Ini ada LKPD yang nanti akan Ananda isi. Yang akan Ananda isi. Ya. Jadi di LKPD itu beda-beda macamnya. Ada yang rendah, ada yang dendeng balado, ada yang sate padang. Siapa yang dapat dendeng balado? Ya, yang dendeng balado. Siapa yang dapat sate padang? Oke, yang siapa yang dapat rendah? Oke, itu masing-masingnya. Diskusi kelompok ini, yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa saja peraturan diskusi kita kali ini? Siapa yang bisa membacakan di depan? Saya. Oke, silakan Hashim. Diskusi kelas. Peserta didik diminta untuk mencatat nama-nama zat aditif yang terkandung pada makanan melalui artikel yang sudah disediakan pada lembar kerja yang sudah disediakan. Peserta didik juga diminta mencari solusi pengganti MSG seperti kolom yang sudah disediakan pada lembar kerja peserta didik. Oke, berarti udah tahu yang mau dikerjakan? Sudah. Silakan dibaca LKPD-nya baik-baik, diisi. Tentang apa saja kandungan zat aditifnya, apakah di sana ada MSG. Ananda harus pikirkan juga, sebenarnya pengganti MSG itu apa sih? Silakan diskusi sama-sama. Garam, gula, Ya. Ini kayak mana ngerjainnya Bu ya? Iya. Nah, rendang itu apa jenisnya? Rendang itu ada daging itu kalau misalkan diolah apa aja bahan-bahannya? Ada jahe, ayam kunyit, itu namanya daging ya. Oh, iya. Terima kasih Bu. Iya. Oke, udah. Oke. Udah selesai? Ya, Bu. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok. Itu yang di depan aja, masing-masing kelompok sampaikan apa-apa saja bahan nama-nama zat aditifnya di masing-masing makanannya. Dari kelompok mana dulu nih? Kami Bu. Kelompok 2, silakan. Sate Padang, kelompok Sate Padang, silakan ke depan. Sebutkan aja. Sebutkan aja Bu. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan zat aditif yang ada pada sate Padang. Yang pertama itu ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, kunyit, jahe, ketumbar, dan serai. Kemudian serai. Bumbu buatannya itu ada MSG. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hashim. Lanjut kepada kelompok rendang. Oke, rendang ini karena mahal ya, jadi semangatnya juga mahal. Ayo kelompok rendang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rendang akan membahas mengenai bahan aditif yang tercantum dalam rendang. Dan aditif alaminya yang pertama ada kunyit,
kemudian serai, garam, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan jahe. Untuk aditif buatannya terdapat MSG seperti Raiko, Ajinomoto, dan masker. Dan teman-temannya. Ya, Terima kasih. Iya, Iswa. Tepuk tangan dulu untuk Iswa. Silakan kelompok apa tadi? Dendeng balado. Silakan kelompok dendeng balado. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai dendeng balado. Nah, zat aditif alami yang terdapat dalam dendeng balado adalah bawang putih, merica, jahe, bawang merah, serai, lengkuas, lada, garam, dan gula. Nah, kalau zat aditif buatannya itu ada masuka yang termasuk dalam MSG. Oke, terima kasih. Puspa, bagus ya. Dari masing-masing kelompok udah berani itu ya. Itu yang pertama itu nilai keberaniannya. Jadi yang sampai ke depan tuh ada nilai plusnya tadi. Nah, yang berani. Oke, dari masing-masing kelompok ibu hargai juga udah diskusi sama-sama mencari apa saja bahan-bahan atau nama-nama zat aditif yang terdapat pada rendang, sate padang ataupun dari dendeng balado. Sekarang dari tadi ibu dengarkan ada suatu bahan yang sama itu di bagian bahan buatan MSG atau disebut juga dengan micin. Oke, micin. Ibu mau rendang tuh ada pakai micin ya? Ada pakai micin? Biasanya yang nakal-nakal tuh, mama yang nakal-nakal pakai rendang tuh pakai roiko. Sebenarnya rendang tuh nggak harus pakai roiko. Sebenarnya bahannya itu udah enak banget, tetapi biasanya untuk membuatnya dalam bentuk jangka yang sangat banyak itu biasanya memakai roiko, sama seperti sate padang ataupun juga dendeng balado. Jadi Anda kalau misalkan makan rendang, ini pasti alami bu, nggak semuanya rendang itu alami. Kadang dipakai juga MSG atau micin ya. Jadi jangan terlalu banyak makan rendang seperti itu. Boleh makan rendang di hari raya boleh, karena mau dihabiskan seperti itu ya. Dan sekarang ibu tanya, untuk pengganti micin itu sebenarnya wajib atau sunnah? Aduh, wajib. Harus nggak kita pakai micin? Boleh. Nggak harus kan? Jadi sebenarnya micin itu bisa kita ganti dengan apa? Iya, bisa garam, bisa gula. Jadi Anda kalau misalkan emaknya makan masak di rumah, mak nggak usah pakai roiko lagi mak. Kenapa? Bisa diganti sama gula. Jadi nggak harus kita menempel hidup kita pada micin, bisa kita ganti dengan bahan yang lain. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Anda semuanya udah aktif, udah menyampaikan diskusi Anda juga terkait bagaimana zat aditif pada rendang, soto sate padang dan juga dendeng. Sejauh ini dari penjelasan ibu dan juga diskusi sama Ananda, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, udah paham semuanya? Udah paham ya. Karena udah paham, ibu minta kesimpulannya dari materi pelajaran kita terkait zat aditif hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Roni, silakan Roni. Untuk kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama zat aditif adalah zat yang dicampur dalam makanan. Dan pengelompokannya dibagi menjadi dua, ada yang alami dan juga ada yang buatan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Roni, bagus ya, dari kesimpulan itu sudah menguatkan materi kita pada hari ini bahwa zat aditif adalah bahan tambahan yang ditambahkan pada makanan dan juga bisa dari buatan ataupun alami. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Thank you very much ya untuk semuanya udah hadir hari ini, udah berkesempatan bercerita sama ibu. Oh ya, satu lagi, ini kursinya masih belum disusun rapi. Silakan disusun rapi dulu kursinya sebelum kita keluar. Istirahat, disusun rapi dulu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Untuk minggu depan silakan Anda siapkan. Minggu depan kita belajar terkait masih lanjut dari materi zat aditif itu psikotropika. Ya, jadi siapkan buku-buku yang akan disiapkan. Untuk kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan ada materi yang masih belum paham, bisa temui ibu dimanapun berada. Dan juga kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.